Halo semua, hari ini Mbak Mei akan membagikan resep menu rumahan yang enak banget dan ekonomis. Tapi sebelumnya untuk teman-teman dibantu subscribe channel Mbak Mei ya, karena subscribe itu gratis, like dan komen di bawah. Di sini saya sudah ada sayur sop dengan sambal kecap. Lauknya perkedel tahu tanpa telur, ekonomis ya teman-teman, dijamin nggak kalah ya, rasanya enak banget dan kriuk. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan untuk bumbu perkedel tahunya, yaitu 1,5 sendok makan ketumbar, 2,5 butir kemiri utuh, saya punya yang pecah-pecah di situ, 3 siung bawang putih, setengah sendok makan garam, kemudian ada 7 potong tahu, lalu 1 batang seledri, kemudian tepung terigu. Di sini bumbunya sudah saya haluskan terlebih dahulu. Lalu untuk tahunya pun kita akan haluskan juga. Setelah tahunya halus, kemudian kita pindah ke tempat yang lebih besar. Kemudian kita campurkan dengan tepung terigu sebanyak 4 sendok makan penuh. Lalu seledri tadi yang sudah saya potong kecil-kecil dimasukkan sekalian. Dan bumbu yang sudah dihaluskan kita jadikan satu. Selanjutnya semua bahan dan bumbu ini kita campur sampai merata. Tidak perlu ditambah air ya, karena dari tahunya sendiri itu sudah mengandung kadar air. Sekarang saya sudah siapkan minyak, saya panaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita goreng menggunakan api yang sedang aja ya. Jadi ini kita goreng sampai warnanya itu kuning keemasan, sehingga menjadi garing untuk tahunya sendiri.
Menu ini meskipun sederhana tapi cocok banget ya teman-teman. Mungkin kalau yang suka bisa mencobanya di rumah. Setelah garing nanti kita angkat dan kita goreng semuanya. Ini dia hasil gorengan perkedel tahunya teman-teman. Dijamin ini kriuk banget dan enak ya. Kemudian saya siapkan bumbu untuk sopnya. Di situ ada 1 genggam bawang merah, lalu setengah sendok makan merica, lalu ada 1 sendok makan garam. Ini semua bumbu udah saya haluskan tadi. Kemudian untuk sayurannya yang di sebelah saya juga udah siapkan buncis sama wortel. Di situ buncisnya 1 genggam dan wortelnya 2 buah. Udah saya cuci bersih, saya potong-potong. Lalu kentangnya ada 2 buah yang ukuran kecil, saya potong-potong, kemudian saya rendam air supaya warnanya nggak hitam ya. Lalu ada 4 lembar kubis dan 1 batang seledri sama 1 batang bawang pre. Bumbunya tadi kita tumis terlebih dahulu sampai baunya harum. Nanti setelah baunya harum, kita tambahkan sedikit aja air, tujuannya untuk menumis sayuran yang cenderung keras seperti wortel, kentang sama itu ya, buncis. Ini tadi saya sudah tambahkan untuk sedikit airnya. Lalu sayurannya yang keras tadi saya masukkan terlebih dahulu. Di situ tujuan saya tumis dulu supaya bumbunya meresap ke dalam sayurnya ya teman-teman. Kita tunggu sekitar 3 menit atau 4 menit gitu ya. Baru dimasukkan airnya, saya pakai sekitar hampir 1 baskom ukuran sedang. Kita tunggu sampai mendidih lagi. Di sini saya tambahkan setengah bungkus penyedap atau kaldu bubuk maksudku. Lalu 1/4 sendok makan garam saya tambahkan lagi. Di sini kemudian saya baru masukkan kubisnya. Lalu yang terakhir baru kita masukkan daun seledri sama daun pre yang udah kita potong kecil-kecil. Tinggal kita campur semua sayurnya, kita tunggu beberapa saat ya, sekitar berapa menit gitu, karena saya cenderung suka sayur yang teksturnya ada kayak kriuk-kriuk gitu ya, jadi nggak benar-benar mateng gitu teman-teman. Nah, ini siap untuk saya angkat dan dihidangkan.
Kemudian untuk sambal kecapnya saya sudah siapkan setengah genggam cabai rawit, kemudian 1 siung bawang putih. Saya memakai kecap manis 3 saset. Lalu untuk cabai sama bawang putihnya kita goreng terlebih dahulu setengah matang aja. Lalu kita haluskan. Setelah cabai sama bawangnya halus, nanti kita pindah ke mangkok kecil. Di sini saya tuangkan kecapnya tadi 3 saset. Jadi saya sudah nggak tambah lagi garam ya teman-teman. Karena di kecapnya ini sudah ada sedikit rasa asin dan ada manisnya juga. Jadi untuk 3 menunya udah siap semua, siap dihidangkan. Ini sudah saya hidangkan dan saya akan coba. Di situ saya sudah siapkan nasi. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Jadi meskipun resep ekonomis, sederhana, tapi untuk rasanya sendiri juga nikmat, nggak kalah gitu ya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dan jangan lupa tadi untuk dibantu subscribe channel Mbak Me. Terima kasih, sampai jumpa di menu-menu selanjutnya.